Dialog spesial Pemuda Jawa Barat mau dewa kemana masih akan kita lanjutkan bersama 3 narasumber di studio. Ada Kang Hendra Guntara, kemudian secara virtual saya masih bersama dengan Kang Ridwan Syah Yusuf dan Profesor Dr. Asep Warlan, pengamat kebijakan publik dari Universitas Parahyangan. Prof, tadi Ridwan Syah dan Hendra sudah menyampaikan bahwa ada semangat kolaborasi yang akan dibangun di level pemuda-pemuda di Jawa Barat. Tapi kalau kita melihat karakter pemuda kita kan persaingan dan kompetisinya itu sangat luar biasa. Kadang-kadang kita melihat bahwa ketika ini kalah, nggak mau bersatu dan lain sebagainya. Bagaimana komentar Anda dan apa yang Anda sarankan, Prof, agar pemuda kita bisa membangun kolaborasi ini dengan dengan luar biasa gitu, Prof? Ini Kang Eris itu pertanyaannya sangat fundamental dan menggelitik dari sisi kemampuan kita untuk merespon itu. Bagaimana antara niat untuk berkolaborasi satu sisi lain masyarakat juga pemuda pun juga memiliki daya saing atau competitiveness-nya mesti ada. Kemudian juga mesti menonjol identitas pribadi. Mesti juga dilihat bahwa dia itu juga tidak mau ada ketergantungan pada orang lain, atau dengan bahasa lain dia harus mandiri gitu ya. Dia juga kepengen bahwa pemuda itu punya sesuatu yang dianggap sebagai trademark, sebagai citra begitu. Itu kan semuanya harus dihargai juga. Maka pertanyaan menjadi bagus nih. Sebetulnya kalau kita lihat dalam realita, mana yang lebih utama? Kemampuan diri, identitas diri, kompetensi, ataukah kolaborasi yang penting gitu ya, kebersamaan, gotong royong, hand in hand gitu ya. Nah, hemat saya itu yang menjadi pertanyaan yang menarik. Saya menjawabnya ada 4, Kang Eris, cara memahami hal yang tadi sampaikan begitu. Yang pertama adalah ada yang keadaan yang normal. Normal itu kolaborasi menjadi sebuah yang niscaya begitu. Normal aja gitu ya. Kalau bersamaan gitu ya, saling membagi ilmu, membagi informasi, bersinergi gitu ya. Itu bagian yang normal. Tapi ketika kita masuk pada tataran yang kedua, yang disebut dengan ini prioritas atau tidak nih, gitu ya, kolaborasi itu. Ataukah kemampuan diri dulu yang harus ditumbuhkan? Baru berikutnya bicara tentang interdependensi, bicara tentang kolaborasi, bicara tentang kerjasama, bicara tentang kemitraan, gitu. Tapi kita lihat ini prioritas atau bukan, gitu ya. Yang ketiga tatarannya adalah tataran urgensi. Kolaborasi itu urgent nggak sih sekarang ini, begitu. Nah, hemat saya ini dipilihan di teman-teman di calon KPP ini. Yang urgensi itu adalah membangkitkan kepemudaannya yang tadi disebutkan oleh para kandidat pemuda yang punya kompetensi, yang bisa menjadi inovator, yang kreatif begitu ya. Atau memang kolaborasi dulu yang harus didahulukan. Urgensi mana di antara keduanya itu? Ini memang perlu ada kajian, memang perlu ada data, perlu secara empiris. Tapi kira-kira menurut Prof yang urgensi itu yang mana, Prof? Nah, saya nih, urgensi itu bukan kolaborasinya. Urgensi itulah kemampuan pribadi dulu. Begitu ya, kemampuan pribadi tadi juga disebutkan oleh 2 kandidat tadi. Tersenyum itu kan pribadi. Pemuda tersenyum itu pribadi. Pemuda gemilang itu pribadi. Itu memang betul, tracknya benar-benar begitu ya. Jangan nanti digeser menjadi yang penting kolaborasi. Nah, ya jangan begitu. Itu tersenyum itu dan kalau tersenyum barengan kan artinya dia menjadi sebuah tontonan begitu ya. Kalau ada pikaserian yang senyum berbarengan, kalau ada pikegembiraan itu berbarengan. Tapi kalau tersenyum dalam arti yang disebutkan oleh Pak Yusuf itu tersenyum dalam konteks pribadi. Demikian juga oleh Kak Hendra. Kita ada gemilang itu dibilang pribadi. Jangan kemudian nanti dikemas bahasanya kemudian menjadi berubah menjadi yang penting kolaborasi begitu. Nah, yang keempat nih, tataran yang keempat nih. Mana yang lebih penting nih, kolaborasi atau kemampuan pribadi dulu gitu yang independen, yang memang tadi yang Pak Kang Eri sampaikan, yaitu tataran emergensi. Mana yang lebih darurat begitu. Mana kalau urgensi kan kita sebut sebagai yang mendesak begitu ya. Kalau prioritas pun kita sebut sebagai yang penting begitu ya. Penting, mendesak, dan darurat. Mas saya darurat itu adalah kemampuan orang per orang nih. Kemampuan pribadi-pribadi pemuda sekarang ini. Gitu ya. Baru kalau dia pemuda punya modal, punya bekal, punya kemampuan, nah berikutnya dia di-manage. Nah, memanage itu namanya kolaborasi yang harus kita tumbuhkan begitu. Jadi intinya Kang Eris, pertanyaan tadi harusnya sudah terjawab di dalam tagline-nya, di dalam isinya tersenyum dan cemerlang gitu. Itu sebetulnya
bagus gitu ya. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah memahami antara kepentingan kolaborasi dengan kemampuan pribadi yang independen, yang punya daya saing gitu ya, yang punya identitas begitu ya, yang memang itu pada pribadi-pribadi begitu. Nah, dengan tagline yang mereka buat, visi misi itu sebetulnya sudah on track. Nah, cuma nanti pembicaraan kok menjadi lebih ke arah kolaborasinya begitu. Padahal yang kita ingin sasar mau dibawa ke pemuda, kan temanya yang tema besarnya mau dibawa kemana pemuda kita? Pemuda kita mau dibawa ke yang tadi, ke yang senyum dan gemilang tadi, yang pribadi hemat saya. Baru berikutnya kita lihat bagaimana saluran-saluran kemampuan tadi. Itulah kita menyalurkannya itu, membangkitkannya itu melalui kolaborasi begitu Kang Eris. Baik, menarik analisa Prof tadi. Kang Ridwan ada komentar bahwa urgensi yang paling penting adalah meningkatkan kapasitas diri, kemudian setelah itu membangun karakter pemuda, daya saing dan lain sebagainya, baru kolaboratif. Merduanya kan kaderisasi. Iya, terima kasih nih Prof, ilmu dan teoretiknya gitu kan. Artinya kan ini ada semangat kita saling belajar di dunia praktikal maupun juga secara teoretik. Saya kira itu hal yang paling penting. Betul, sepakat, semua ada tahapannya. Saya pernah baca buku kecil, Prof, buku dari Timur Tengah, judulnya Istiab, judulnya kapasitas. Gitu. Jadi kalau di buku itu, kapasitas itu ada dua, kapasitas personal dan kapasitas eksternal. Mudahnya begitulah. Jadi ini sesuai dengan teori tadi Prof Asep juga sampaikan. Kita membangun kapasitas diri kita dulu, setelah kita merasa cukup pada level tertentu, baru kita bisa juga memulai berbagi kepada orang lain. Jadi saya kira itu juga hal yang sangat penting untuk kita memahami. Biasa orang yang mau kolaborasi, mereka yang sudah pada level ada sesuatu yang bisa berbagi. Tidak mesti mentok, tidak mesti sampai level yang paling tinggi, tapi dia merasa udah ada sesuatu yang dia bisa berbagi, dia bisa saling sinergi dengan satu sama lain, sehingga ada impact yang lebih luas. Jadi mereka yang masih butuh waktu gitu ya untuk mencari jati diri, membangun kapasitas dalam konteks personal, baru kemudian nantinya mereka bisa berbagi dan berkolaborasi. Jadi saya kira itu proses sekuensial. Ya sebagaimana dulu kalau kita juga belajar gitu ya dalam konteks mungkin agama ya, di Islam itu kan diajarin Nabi Muhammad itu jadi al-amin dulu, jadi sosok yang dipercaya dulu. Kapasitas pribadinya dibangun, kemudian dipercaya jadi rasul. Tapi ingat apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika juga jadi rasul, nggak langsung ngomong di depan Ka'bah gitu. Bikin tim kecil dulu, ada beberapa sahabat-sahabat dan sebagainya. Tapi dia sudah tuntas pada level itu. Harapan saya adalah mereka-mereka yang sudah memiliki kapasitas mumpuni, cakap dalam bidang-bidangnya, mau kolaborasi di KNPI, sehingga bisa memberikan sesuatu untuk masyarakat dalam konteks ini pemuda di Jawa Barat. Kira-kira begitu mungkin tanggapan singkat saya. Baik, Kang Hendra gimana? Baik, terima kasih Kang Erik. Yang pertama tadi, kalau saya tidak salah memaknai pertanyaan tentang bagaimana menjaga persatuan sebetulnya yang pertama. Tapi karena tadi diulas tentang kolaborasi, betul bahwa yang pertama kenapa saya bilang tadi karakter generasi muda ini yang harus dikedepankan adalah yang pertama karakter moral, yang kedua karakter kerja keras, kemudian meningkatkan kompetensi diri. Nah dalam kompetensi ini kami bagi atas beberapa ruang. Yang pertama kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Kolaborasi ini di akhir, setelah generasi mudanya berakhlakul karimah, meningkatkan kompetensinya bagus, dan kerja keras yang penting. Karena penyakit malas ini saya kira ada di setiap kita ya, bukan hanya generasi muda. Saya kira sejak kita kecil memang bagaimana dibiasakan, bisa karena terbiasa dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan bagaimana kita menjaga kebersamaan dalam konteks misalkan kepemudaan. Kita percaya betul bahwa Kang Yusuf, Kang Farda yang hari ini sedang berkontestasi adalah saudara-saudara saya juga. Ke depan bila mana saya kemudian diamanati, dipercaya, dan ada garis tangan Tuhan, saya dipercaya untuk menjadi Ketua KNPI Jawa Barat, saya kira saya juga akan mengajak Kang Yusuf, saya akan mengajak Kang Farda. Hegun atau Hendra Guntara adalah Yusuf, Hendra Guntara adalah Farda, Hendra Guntara adalah pemuda Jawa Barat. Saya akan mengajak ini dicatat loh, karena ini dicatat nih. Iya, saya insya Allah, karena kontestasi Musda ini hanya 3 tahun sekali. Betul. Sisanya bagaimana kita benar-benar jangan hanya tagline bermanfaat untuk umat, bagaimana generasi muda ini bisa menghadirkan kebermanfaatan ke semua lini elemen masyarakat. Kira-kira betul. Baik,
kita akan lanjutkan Kang Ridwan. Kita beralih ke satu topik pembahasan ini juga hal yang harus dilakukan oleh teman-teman KNPI bagaimana meningkatkan indeks pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Barat yang konon katanya ada proses peningkatan tapi harus dipecut kembali. Kira-kira strategi apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan indeks pembangunan pemuda di Jawa Barat? Ya, sepaham saya dalam 5 tahun terakhir, 7 tahun terakhir ada peningkatan yang cukup baik ya. Kalau nggak salah di 2015 atau ya di tengah-tengah itu kita kedua atau ketiga dari bawah. Nah belakangan memang tampaknya udah di papan tengah gitu ya. Ya kalau Liga mah belum Liga Premier gitu, mungkin masih tengah-tengah. Memang dalam komponen IPP ini agak tricky, Mas Elis, kan ada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lapangan kerja dan kesejahteraan. Pendidikan, Ya pendidikan tadi juga maupun partisipasi dalam politik, juga isu gender dan sebagainya. Nah ini kan tidak serta-merta dalam konteks apa yang bisa dilakukan KNPI karena banyak hal yang sifatnya pelayanan. Bidang kesehatan ada kaitan dengan puskesmas, bidang pendidikan ada kaitannya juga dengan kan rata-rata lama sekolah kita masih 8,3 tahun berarti SMP. Itu kan juga kaitannya dengan jumlah sekolah dan lain-lain. Jadi ada variabel satu sisi pemerintahnya. Nah, tapi saya sedang mencoba mendalami IPP ini, Bapak dokumen sedang saya pelajari. Bagaimana kita menurunkan IPP ini, ada indikatornya kan, lalu indikatornya kita buat semacam gap analysis, semacam saat ini kondisi bagaimana, kemudian kita pengennya seperti apa. Di situ kita pecahkan sedikit mana yang peran pemerintah secara birokrasi yang butuh dituntaskan dengan anggaran, pembangunan, dan lain-lain. Mana yang bisa dilakukan oleh pemuda sebagai salah satu aktor pembangunan dalam konteks ini, sisi masyarakatnya dalam konteks si pembangunan pentahelix tadi. Nah, nanti di situ kita turunkan menjadi program apa yang bisa kita kerjakan, kemudian kita jematakan lagi dalam bidang-bidang pembangunan atau bidang-bidang yang mungkin nanti akan kita cerminkan dalam kepengurusan kita, bidang-bidang wakil ketuanya, sekretarisnya, dan lain-lain. Jadi logical sequence itu sedang saya dalami, Kang Elis. Ini memang saya punya tim kecil yang sedang membedah itu. Ya pendekatan tadi indikator, gap analysis, pembagian tugas, division of work-nya, kemudian masuk ke programnya. Nah, menurut saya peran-perannya bisa dilakukan satu terkait kampanye-kampanye untuk pendidikan, gimana kita bisa mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam menyekolahkan anaknya. Dalam bidang partisipasi perempuan dalam politik, contohnya kan itu juga salah satu bidang. Saya pengen mengendorse kalau bisa 30% pengurus saya perempuan. Ini gimana caranya? Artinya itu juga satu bentuk. Dalam konteks diskriminasi, isu-isu hal semacam itu, gimana KNPI juga bisa berperan untuk mengatasi case by case yang ada dan apa yang ada di masyarakat. Dalam isu mungkin bidang kesehatan, ya mungkin saat ini banyak isu-isu seperti TBC, HIV, AIDS, dan lain-lain. Kita banyak bisa melakukan di bidang itu. Jadi ada beberapa kata kunci tadi yang Prof. Asep juga sampaikan, substansi dan komunikasi. Secara gagasan kita memahami terkait IPP ini, kita dalami dengan betul, dan gimana kita mengkomunikasikannya dalam bentuk program-program yang ada. Ya saya kira parameter teknokratiknya salah satu IPP gitu. Nah apakah dalam 3 tahun bisa berubah? Ya kita juga bisa coba kita perjuangkan gitu dalam porsi-porsi yang mungkin KNPI bisa lakukan. Kira-kira begitu Kang Elis. Ya, sudut pandang Kang Hendra gimana? Karena IPP ini kan tolak ukur acuan pembangunan pemuda. Ya, gitu. Yang pertama bahwa dalam setiap fase progresivitas di kepemudaan, terutama di KNPI ini kan ada fasenya dari kecamatan, provinsi, dan kabupaten kota. Yeah. Nah, saya kira kemudian yang berhimpun juga kita tidak kekurangan SDM, bahwa ada di situ berhimpun organisasi kemasyarakatan pemuda yang luar biasa banyak dan masing-masing mempunyai segmentasinya sendiri-sendiri. Yeah. Saya kira bila mana kita bermitra, melaksanakan kegiatan, berpartner dengan mereka, kemudian mengaktifasi sampai tingkat level kecamatan, persoalan-persoalan indikator untuk meningkatkan IPP ini saya kira sudah jelas. Bahkan kalau misalkan beberapa waktu ke belakang sering terjadi disparitas antara KONI dan KNPI, nah hari ini harusnya sudah tidak lagi, karena ukuran-ukurannya sudah jelas. Walaupun misalkan di KONI ada prestasi, nah kalau pemuda dengan inisiasi kota layak pemuda yang digagas oleh Kemenpora, saya kira menjadi salah satu instrumen penting, tolak ukur penting, sehingga ke depan IPP ini bisa meningkat. Dalam aspek pendidikan misalkan, kita tidak kekurangan SDM generasi muda yang concern di wilayah pendidikan, kesehatan, di aspek lapangan pekerjaan. Apalagi hari ini kita tahu bahwa teman-teman yang ada di Kota Bandung ini gandrung dengan entrepreneur. Startup ini nggak kekurangan di Kota Bandung. Bahkan banyak sekali yang menjadi inspirator di lingkungan generasi muda yang bahkan
mungkin dalam aspek pendidikannya rendah, tapi dia bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menjadi pengusaha misalkan. Ya. Nah, saya kira ini tinggal saling dilengkapi, tinggal diaktifasi dan sampai level terbawah. OKP juga memiliki, bahkan ada yang sampai tingkat ranting, tingkat desa. Baik. Tinggal diaktifasi lah saya kira. Baik, kita akan lanjutkan dan saya akan ke Prof. Asep kaitannya tentang apa peningkatan IPP ini yang sedikit demi sedikit ini, tapi pemuda Indonesia di peringkat 20 kalau tidak salah setelah informasi berikut ini. Tetap bersama kami.